Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Masternet. Ya, sahabat Masternet dimana saja berada yang sedang menonton video ini. Nah, BMW ini bukan merek mobil pastinya. Ini adalah sebuah grup, kelompok atau yayasan Bumi Mandalika Walls, dan gambarnya di sini adalah gambar daun kelor. Nah, daun kelor ini, bagaimana daun kelor akan disulap menjadi dolar, karena daun kelor ini akan diekspor ke Turki, ke Jepang, ke Amerika, ke Inggris, dan ini berpusat di Praia, Lombok Tengah. BMW ini ya mengkoordinir petani-petani yang ada di seputaran Lombok Tengah ini, ya, yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja baru. Kalau sudah lapangan kerja baru tercipta, tentu saja akan memperbaiki ekonomi masyarakat. Dan yang marak di Lombok Tengah ini adalah tenaga imigran, baik yang berangkat ke Malaysia, yang berangkat ke Saudi Arabia menjadi TKI dan TKW. Dengan adanya BMW Bumi Mandalika Walls ini, maka akan sangat berperan penting untuk memberantas atau mengurangi tenaga-tenaga imigran yang bekerja di luar negara kita. Dan yang pastinya program dari BMW ini adalah yang paling penting adalah penghijauan hutan kembali. Penghijauan hutan kembali, di mana air yang di daerah kering sekalipun akan tercipta sumber-sumber air baru. Nah, apa bisnisnya? Yuk kita tengok, kita lihat penjelasan dari rekan saya bersama Ketua Yayasan BMW Mandalika Walls. Yuk kita ikuti. Nah, kali ini saya berada di salah satu tempat ya, lokasinya di Lombok Tengah ya hari ini ya. Jadi hari ini saya bersama salah seorang yang sangat luar biasa yang membantu masyarakat bagaimana peningkatan ekonomi ya. Dan kali ini kita langsung saja perkenalan sama beliau nih, apa program beliau nih ya untuk masyarakat kita. Ya, saya langsung saja ya supaya nggak lama-lama. Oke. Nih Bang, kita langsung perkenalan diri dulu nih ya. Ya, siap. Jadi kita kenalkan beliau seperti apa. Nih saya mau tanya dulu, ini nama ya, nama kemudian alamat yang di sini nih. Oh iya. Supaya rekan-rekan kita nanti dimanapun itu bisa datang ke sini nih. Oke Pak, langsung saja. Kira-kira silakan. Kita komunitas BMW Mandalika, ya. Moringga Walls. Moringga Walls. Ya. Oh, itu jadi, namanya BMW. Ya, BMW. Iya. Mandalika Walls. Ya. Jadi kita bergerak di bidang pembudidayaan. Nah, jadi pembudidayaan apa? Kelor. Untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat. Jadi meningkatkan ekonomi masyarakat atau supaya masyarakat itu sendiri bisa menghasilkan sesuatu dari pembudidayaan kelor ini. Nah, oke. Sebelum kita ke lebih jauh tentang kelor ini nih, Pak. Siapa tadi? Pak Hadi. Pak Hadi ya. Ya, ini Pak Hadi ya. Ini berada di Lombok Tengah ya, Pak Hadi ya. Siap. Oke. Pak Hadi di Lombok Tengah. Hari ini sebelum kita bicara lebih jauh nih, Pak Hadi ya. Ya. Ini kelor ini untuk apa sih sebenarnya, Pak? Ini kita manfaatnya. Ya. Ini untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Ya. Okay. Kemudian kita bisa juga ekspor ke luar negeri. Ekspor ke luar negeri ini ya. Jadi untuk produksi lokal maupun untuk luar negeri. Oke. Manfaatnya nih, saya minta nih Bang Andi supaya teman-teman nanti di seluruh Indonesia dimanapun berada ya, supaya tahu manfaat kelor. Karena selama ini kita hanya makan kelor itu, tapi kita nggak tahu nih manfaatnya. Tahunya kenyang nih. Nah sekarang coba sediakan sedikit mungkin sekedar sekilas manfaatnya saja, tidak salah betul. Walaupun memang ada berjuta manfaat sekali. Khasiatnya, karena di samping yang untuk pertama itu ya untuk kesehatan seperti menurunkan kolesterol, menurunkan apa, tensi juga bisa, menurunkan tensi, terus apa namanya, tehnya, ketika dianu menjadi teh, bisa jadi teh juga, bisa jadi teh, ketika kita
kita buat menjadi teh itu untuk melangsingan juga. Wih, pelangsing. Pelangsing. Oh, gitu. nih ya, jangan Untuk lupa pelangsing, nih kan. jadi pelangsing. Oke, terus. banyak manfaat yang lainnya memang apa ya? Karena terlalu banyaknya sehingga kita untuk merincikan itu Jadi ceritakan semua teman-teman ini ya. Iya Penasaran karena banyak mencoba sekali bagaimana khasiatnya. ketika selalu coba karena itu menyegarkan sekali, terus untuk oksidan juga Oksidan. vitamin C-nya tinggi sekali. Vitamin C? Iya, Oh, vitamin oke, C-nya oke. lebih banyak dari apa? Dari ini jeruk. Jeruk ya? Nah, keren. terus vitamin A-nya juga. Vitamin A? Iya, vitamin A-nya lebih tinggi dari wortel. Oh, lebih tinggi. Lebih Bisa tinggi untuk dari kesehatan mata. bisa kesehatan mata. Termasuk kesehatan mata pencarian nih katanya. Oh iya, itulah makanya guna itu. Jadi secara ekonomi, secara geologi juga memang itu. Ekonomi, Secara geologi ya. ya, secara geologi itu bisa misalnya seperti ini apa namanya sumber daya air yang lebih bagus lagi ya. gitu. Nah, jadi ketika kita tanam itu bisa menyimpan air. Nah, Oke. pohon itu sendiri, kelor itu bisa menyimpan air untuk produksi hari selanjutnya. Termasuk kita bisa kerjasama dengan PDAM itu kita, PDAM. Jadi PDAM itu mengadakan penghijauan di lokasi-lokasi sumber airnya itu sendiri. Begitu. Jadi terus untuk pemanfaatan anunya sendiri, bijinya itu bisa menjernihkan air. Oh, menjernihkan Manfaat air. bijinya itu. Bijinya bisa Menjernihkan air, iya. Oke. Terus Kalau kita semua bermanfaat semua itu. Banyak sekali, Dari daunnya, buahnya, bunganya, akarnya, semua itu bermanfaat untuk kita. Iya. banyak sekali. Tinggal kita bagaimana masyarakat itu sendiri menggali potensi yang ada di kelor itu sendiri gitu. Oke, sip. Memanfaatkan. Nah, ini tadi sedikit banyak ya tentang manfaat daripada kelor ya teman-teman ya. Iya. Nah tadi kita udah dijelaskan sama Pak Adi ya tentang manfaat kelor. Nah apa motivasi visinya Bang Adi ini Iya. mengembangkan kelor nih untuk masyarakat nih ya. Iya. Jadi kelor ini kalau ke depan nih kira-kira seperti apa nih kebutuhannya nih? Tadi udah jelasin sedikit Iya. kebutuhan kelor ini di mana aja nih kira-kira? Oh iya. Untuk produksi lokal sendiri sangat perlu sekali, banyak yang diperlukan untuk untuk lokal. Untuk lokal ya? Ya, untuk produksi lokal sendiri banyak. Permintaannya, permintaan untuk lokal. Apalagi untuk luar negeri pabrik kita sudah kerjasama dengan 16 negara. Oh, 16 negara nih Ya, teman-teman ya. 16 negara kita sudah ekspor gitu. Ekspor ya. Nah, terus yang kalaupun untuk daunnya yang basah itu kita banyak permintaan dari Cina, Jepang, dari Korea, Cina, Jepang, begitu. ya. Ya itu yang daun basah. Kalau yang kering itu ke ke Saudi Arabia, Wih, Qatar, Saudi juga ya? gitu. Itu yang kering. Kering. Mereka permintaannya kering. Jadi kita kirim ke sana tepung berupa tepung gitu. Nanti diproduksi lagi di sana gitu. Oh, berarti di yang basah ya. Yang basah diproduksi, yang kering dikirim gitu ya. Iya, yang beberapa kering. negara luar biasa ini. Nah, Iya. kelor ini nih, Ya. kalau saya boleh diterangkan nih ya. Ya. Ini mulainya ini bibitnya ya atau gimana? Iya, nih? ini dari biji, Pak. Biji ya? Iya, Oh, biji. Ini sudah umur 20 hari ini. Oh, ini 20 Ini hari. 20 hari, ya. Oh, berarti ini dari bibit dulu nih. Dia dari biji. Biji. Bijinya kita biji rendam kelor. dulu, kita rendam, kita semai. Hah? Setelah berupa kecambah, baru kita pindahkan ke polybag Ke ini. Iya. Di polybag ini pun dia umur 25 sampai 30 hari. Oh, gitu, di sini. Iya, baru kita pindahkan ke lahan. Pindah ke lahan ya. Oke, nah ini setelah kita pindahan ke lahan nih, Ya. kira-kira ya. Kalau kita udah tanam nih Pak ya, Ya, ini nanti berapa umur, ya. berapa bulan nih kira-kira yang bisa kita Untuk panen? usia panennya. Iya. Oh iya. Untuk usia panen itu kita 3 bulan. 3 Dari bulan? penanaman, ya 3 bulan. Kalaupun lebih pun nggak apa-apa juga sih. Cuma kan minimal itu 3 bulan. Oh gitu. Dia sudah bisa dipanen. Hmm. Kalaupun panen pun tiga yang tangkai yang di atas dibiarkan, yang ini dipanen bawahnya Oh, ini habisin. ya? Untuk panen perdana. Perdana ya. Panen kedua pun begitu juga. Kita mengambil dari daun yang ketiga, yang keempat ini. ini ya? Baru terus ke bawah. Bawah. Untuk panen ketiga kalinya baru kita pangkas modelnya. Oh gitu dipangkas ya. Allah. Jadi ketinggiannya cukup 1 meter saja. Dia tidak boleh tinggi. Oh 1 meter. 1 meter saja. Oh iya.
Nggak boleh tinggi. Jadi kenapa nih Ya. sampai 1 meter nih? Untuk memudahkan pemanenan. Oh, memudahkan panen ya, supaya- Kalau ketinggi nanti gimana kita menjangkaunya Supaya kita? nggak pakai tangga lah ya, nanti ya. Yes. Wah, ini teman-teman ya. Jadi ini masa panen tadi udah disampaikan 3 bulan, ya. Nah, selanjutnya nih kira-kira. Mm-mm. Kalau masa panen pertama 3 bulan nih. Ya. Umurnya dia ini nih, kira-kira berapa lama nih umurnya nih? Kalau untuk umur yang pakai bibit ini usianya 60 tahun. Woi, 60 tahun. Ya, 60 usianya 60 tahun. Hmm. Nah, kemudian yang untuk stek itu 12 tahun. Oh, Makanya 12 kita tahun. pakai biji. Biji ya. Ya, supaya lebih lama. Umur 60 tahun. Ya, 60 tahun. Woi, ini bisa pensiun nih kalau gitu. Iya, siap. Soalnya begini, tiap 3 bulan panen. Tiap 3 bulan panen, iya. Panen terus. Sampai umur 60 tahun. Iya, umur 60 tahun ini. Satu biji aja panen 60 tahun nih, teman-teman ya. Apalagi Terus, kita bisa iya. Kemudian untuk satu batang, panen perdana itu 1/4 kilo. 1/4 kilo. Ya, hasilnya. daunnya. 1/4 kilo. Oke. Nah, Ya. oke, ini Ya. sudah ya tentang apa namanya, tingginya nih sudah ya. 1 meter Nah, kira-kira saja. nih, kalau kita bicara tentang kalori nih, di daerah sini nih, di Lombok Ya. terutama ya teman-teman sini, kira-kira sekarang sudah mulai berapa bulan nih kira-kira? Baru 3 bulan. 3 bulan ya? Ya. Wow. Terus yang sudah kita tanam sendiri sudah akan panen. Sudah panen? Sudah akan panen lagi gitu. Udah akan mulai perdana nanti. Mungkin kira-kira 2 minggu lagi bisa saja itu kita panen. Oh gitu ya? Ya. Oke. Yang pertama sekarang yang sudah kita tanam itu 1 hektar 1 saja. hektar? Nah, walaupun areal sudah 50-an hektar. 50 hektar 50 ya? hektar sudah siap. Nah, 50 hektar ini Ya. tersebar di mana aja ini kira-kira? Ini di Lombok Tengah dulu. Oh, di Lombok Lombok Tengah. Tengah dulu, ya. 50 hektar di Lombok Tengah. Lombok Tengah Ini, saja. 50 hektar pisah-pisah atau? Pisah-pisah. Oh, pisah-pisah. Ya. Satu areal gitu? Ya, satu Lombok Tengah. Oh, Nah, Lombok Tengah. ada Lombok bagian utaranya, tengah, dan selatan gitu. Lombok Tengah bagian selatan. Oh, iya. Iya, di pinggir-pinggir pantai itu. Nah, karena ini di Lombok Tengah ya, teman-teman ya. Jadi ini baru mulai di Lombok Tengah Baru ya. mulai di Lombok Tengah. Potensi nggak kira-kira dia di Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara nggak kira-kira? Iya, potensi? kita cuma jadikan sentral di sini. Oh, Jadi sentral. kita siapkan bahan baku dari Lombok Tengah. Dari manapun tetap akan aksesnya dari Lombok Tengah gitu. Tengah dulu ya. Ya, Lombok Tengah dulu baru. Walaupun penanamannya di Lombok Timur atau Lombok Barat. Ini sentral ya, Mandalika, Moringga menjadi sentral di sini. Nah, sintarnya Lombok. Sentral Lombok. Nah, sentral Lombok. Iya. Jadi kawan-kawan dari luar daerah pun dia bisa. Luar daerah bisa? Iya, dia bisa. Selain dari Lombok? Iya, dia studi banding ke sini. Sumbawa nih? Iya, Boleh? bisa. Oh, Sumbawa Bisa di dia. Dompu. Iya, yang selama ini mereka ada yang studi banding dari Sulawesi ke Oh, dari sini. Sulawesi ada? Iya, terus Jawa Tengah, Jawa Tengah. NTT, pernah studi banding ke sini. Wah, nih, keren nih kawan-kawan ya. Oke, jadi saya lanjut nih Bang ya. Iya, Nah, siap. ini program ini ya. Kalau Ya. saya lihat di sini ini namanya BMW ini. Ini bukan nama mobil ini ya. Terinspirasi. Oh, terinspirasi, ya. Terinspirasi karena Intinya ya. karena di sekretariat kita ini kita ada punya 3 BMW. Oh, gitu. Jadi terinspirasi oleh itu gitu. 3 BMW. Jadi Ini kepanjangan BMW ini sendiri gimana? ini? Mandalika Moringga. Mandalika. Bumi Mandalika Wallace. Oh gitu. Bumi Mandalika Wallace. Jadi ini nama apanya ini? Nama yayasan kita. Yayasan ya? Iya, yayasan Oke, ini nama kita. yayasan teman-teman ya. Ya, Nah, yayasan kita. Bumi Mandalika Wallace ini bagaimana kerjasamanya atau Ya. peluang yang diberikan kepada masyarakat kira-kira nih antara BMW ini kepada masyarakat? Oh iya. Ya, kerjasamanya seperti apa nih? Ya, iya. coba bisa dijelaskan dulu sama teman-teman. BMW selaku apa ya? Jadi selaku fasilitator Fasilitator. di antara pabrik dan petani. Oke. Jadi posisi BMW di tengah. Jadi menjembatani Menjembatani antara pabrik dan petani. petani. Petani itu sendiri kita siapkan bibit. Oh gitu. Ya, bisa berupa biji atau macam ini. Macam bibit yang sudah siap tanam. Yang sudah Ya. seperti ini. Iya, sudah siap tanam bisa kita siapkan. Siapkan. Heeh. Berarti masyarakat ini Ya. nanti bentuk kerjasamanya dari BMW ini diberikan ini gitu ya? Iya. Atau bagaimana? Kita Atau siapkan bibit, beli. Dia akan beli tapi sesudah panen dia akan bayar Oh, ini gitu. gitu. Iya, 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 Jadi iya. BMW siapkan bibit,
petani siapkan lahan. Oh gitu. Jadi siapkan lahan. Terus ketika dia panen baru dia bayar bibit ini begitu. Jadi kita tidak mempersulit petani, kita Tidak mempermudah bayar di awal petani. Iya. Enggak ya? Tidak. Enggak. Nanti tunggu 3 bulan lagi baru dia Oh bayar gitu. gitu. Jadi Iya. ke masyarakat ini, Iya. masyarakat nih misalnya nih siap Iya. lahan gitu ya? Iya. Oh iya. Karena Jadi, ini pemberdayaan masyarakat gitu. pemberdayaan Ah, masyarakat. pemberdayaan masyarakat. Berarti dari BMW sendiri ini kalau saya simpulkan ya, Iya. BMW kasih ke petani nih Bibit, kerjasama. ya. Bibit dengan Iya, harga nanti 2000 per berapa? polybag, 2000 per Oke. polybag Oke, begitu. 2000 ya. Mm-mm. Nah nanti petani itu bayarnya ke BMW Iya. dengan cara Setelah panen baru dia setelah bayar. panen. Iya, 3 Keren bulan sekali. 3 bulan berikutnya baru kita Dikasih bibit nanti jual kembali ke BMW. Iya, iya. Wow. Terus panen berapa tahun tadi? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Selama 60 tahun. 60 tahun. Sekali tanam panen berkali-kali. Wah, panen berkali-kali. Iya. Oke. Jadi itu bagi teman-teman ya, dimanapun berada Anda, kalau mau nanti mau cari Iya. bibit nih moringa ya, bahasa Lomboknya moringa itu ya, nggak tahu di bahasanya apa. Jadi ini kelor bahasa kita ya. Iya. Jadi teman-teman yang mau nanam bisa menghubungi Ya, Pak siap. Adi di sini ya, Siap, atau siap. bisa di nomor handphone di bawahnya nanti itu, Siap, ya. siap. Jadi bisa hubungi kita nanti di situ. Jadi dengan adanya peluang ini, harapan kepada masyarakat kita nih. Ya, Oh, kira-kira iya. prospek ke depan seperti apa nih kira-kira? Saya pikir supaya masyarakat atau pemuda-pemuda kita jangan sampai terlalu banyak lah ke luar negeri. Oh, gitu. Kita cukup dia di sini dia akan mencari rupiah itu Rupiah, gitu ya. 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 Tidak harus ke Malaysia atau apa karena Luar negeri lah ya. karena pemasukan dari ini aja sudah Luar biasa ya. ya luar biasa sekali dari kelor ini gitu. Betul. Iya. Jadi itu sedikit tadi tentang prospek ke depan, Ya. bagaimana kita perdayakan teman-teman. Nah, sekarang nih saya lihat nih di sini nih. Oh ya. Ini kok ada botol nih kira-kira nih. Ini Oh. maksudnya apa nih kira-kira nih? Ini coba bisa jelasin nih teman-teman nih. Maksudnya apa nih botol nih kira-kira? Ini kita sudah mulai promo kemarin untuk produksi. Produksi. Ya, ini produksi kelor Berarti kelor ini spesial dari Lombok Tengah. oh gitu. Jadi ya. Namanya Mimo, Mimo. Mandalika Moringa. Oh, Mandalika Iya. Moringa. Nah, Mandalika berada di Lombok Tengah. Jadi Mandalika. Mandalika. Iya, dia mengangkat daerahnya nama daerah sendiri Oh gitu. gitu. Berarti ini Produksi daerah. Iya. dikemas ke sini ya. Iya. Cairan atau bagaimana? Ini cairan. Cairan. Iya. Oh, enaknya panas atau dingin nih kira-kira? Dingin. Dingin ya? Iya, jadi Walah. disajikan dalam keadaan dingin. Dingin ya. Ya, Oh, itu lebih ini nikmat sekali. Bisa 5 rasa ini. 5 rasa. Iya, Rasa apa lemon, vanilla, Oke. original. Original ya? Iya. Waduh, penasaran nih rasanya Iya. sebenarnya. Nanti kalau udah produksi nih ya, Iya. bisa dicoba nih teman-teman ya. Saya Siap, pun siap. belum coba nih. Semoga nanti diproduksi. Ini kapan kira-kira produksinya nih? Mungkin sebentar lagi ya, 2 minggu lagi bisa saja produksi. Nah ini ya. nanti saya mau pesan nih Siap, kira-kira siap. 1000 botol. Siap, Wah siap. ini dikasih harga spesial dong nanti. Oh iya dong, tentunya. Oke teman-teman nanti di sini Iya. kelor ini ya akan dibuat minuman seperti ini ya. Bisa coba nanti matangnya bisa pesan di nomor handphone di bawahnya. Kalau Anda mau jadi agen juga boleh ya. Oke. Siap. Jadi ini kita tadi udah bincang banyak sekali kita berbincang-bincang tentang kelor manfaat, kemudian akan diubah menjadi seperti apa sudah ya. Oke, mungkin harapan nih kepada Ya. masyarakat nih kira-kira. Harapan kepada masyarakat tentang kelor ini kepada petani-petani kita nih. Ya harapannya ke BMW sendiri seperti apa nih kira-kira? Tentang kerjasamanya lah, kayak gitu. Coba. Harapannya kepada masyarakat, marilah kita menanam kelor karena itulah sumber ekonomi kita Ya, atau bisa menambah pendapatan kita pendapatan. secara personal maupun secara kelompok. Oh, iya, Untuk iya. penanamannya itu sendiri bisa personal, bisa personal ya. bisa kelompok-kelompok kelompok, juga, ya. kelompok tani gitu bisa. Oke, ini itu harapannya ya. Jadi teman-teman di sini atau rekan-rekan sini atau siapapun Anda dimanapun berada hari ini,
Ini sedikit tadi kita udah bincang masalah kelor. Kalau Anda tertarik ingin bergabung di BMW ya, silakan. Kita akan Ya, kita siap. berikan peluang ya. Ya, siap, Nah, siap. siapa saja nih ya, jadi akan dilayani di sini. Iya. Ya. Soal alamatnya di Lombok Tengah ya. Jadi nanti soal alamat lengkapnya minta nomor handphonenya di WA-nya di situ. Iya. Bagaimana selanjutnya tentang BMW ini ya. Oke, kali ini tadi kita udah cerita tentang pembibitan ya, tentang moringa, kelor ya. Oke, untuk lebih jauh tentang kelor teman-teman ya, hari ini kita akan lihat ya, cek gimana cara pembibitannya. Penasaran dong cara pembibitannya? Nah, jadi nantinya Anda bisa ikuti kita step-stepnya ya. Nah, sekarang ini yuk kita ke lokasi. Oke, jangan lupa ya ikuti terus. Oke, teman-teman, kembali sama saya lagi. Hari ini kita berada di lokasi pembibitan. Oke, ini saya langsung saja sama Pak Adi ya di sini ya. Nah, ini lokasi pembibitannya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi nanti kita coba bisa lihat di sini. Nah, seperti ini model-modelnya pembibitannya. Nah, nanti ini coba kita tanya sama Pak Adi ya, kira-kira ini langsung saja ya Pak Adi ya. Ya. Ini kira-kira udah kalau seperti ini berapa banyak ini kira-kira? Ini kurang lebih 3.000. 3.000 ya? Iya, iya, iya. Oke, 3.000. ini 3.000 ya. Wah, ini Iya. teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman 3.000 dimanapun saja. berada bisa lihat ini 3.000 bibit Ya. ya. Nah, ini sebesarnya ini nih, Ya. kira-kira udah berapa lama nih? Yang ini sudah 20 hari ini. Ini 20 hari ya? Ya. 10 hari lagi bisa tanam. 10 hari lagi bisa tanam? Bisa tanam ke lahan. Iya, iya. Ya. Nah, ini 20 hari. Ya, Oke, 10 hari lagi bisa tanam. bisa tanam ke lahan. Iya, iya. Ya. Nah, ini sendiri ya, untuk sampai posisi 20 hari ini, apakah menggunakan pupuk atau memang alami tumbuh seperti ini kira-kira? Dari begini, tanah yang subur yang kita siapkan untuk polybag ini sendiri itu sudah tercampur dengan kompos eceng gondok. Oh, eceng Iya. gondok. Nah, Iya, jadi iya, kompos. iya, iya. Kompos eceng gondok itu sendiri kita produksi sendiri. Oh, gitu. Ya, kita produksi sendiri. Berarti di dalam polybag sendiri ini sudah ada Komposnya. komposnya. Iya, iya, Oh, sudah ada seperti ini. kompos. Berarti Iya. alami lah ya. Ya, organik. Wah, Organik semua. organik ya. Mm-mm. Ini teman-teman ya bisa lihat di sini bagaimana pembibitan yang ada di sini ya. Berarti ini kalau sudah 10 hari lagi siap Siap tanam ke lahan petani-petani yang lahan ada ya. di Lombok Tengah. Waduh, oke Iya. ini teman-teman ya. Ya. Ini udah ready. Jadi Anda boleh hubungi nanti di nomor WhatsApp di bawahnya ya. Oke, jadi saya lanjut lagi nih, Bang. Ya. Ini tadi berapa senti nih kira-kira kalau udah seperti ini nih? Ini berapa jadinya? Ini ya 50 lah. 50 senti Ya, ya? 50. Nah, ini 50 cm. Nah, untuk tumbuh seperti ini Ya. berapa hari nih? Ini 20 hari sudah. 20 hari? Ya. 10 hari lagi baru bisa tanam. Gini. Ya, segini. Oh, gitu. Udah boleh tanam. 10 Segini lah. hari lagi segini baru Iya, iya. siap ready. Siap tanam ke lahan. Wah, iya, iya, iya. Ya. Nah, kira-kira nih, Ya. kira-kira nih, kalau ini kan beragam nih, beragam jenis ya di sini. Iya, ya. Kira-kira nanti ada nggak yang mempengaruhi pertumbuhan daripada kelor ini sendiri nih? Apakah cuaca, panas, ini atau cuaca apa saja yang cocok di sini? Iya, iya, iya. Di sini kita memang untuk di Lombok Tengah ini sendiri kan agak panas. Iya, iya. Nah, jadi memang cocok sekali untuk kelor itu sendiri. Daerah panas? Iya, daerah panas. Malah kalau terlalu lembab dia akan busuk gitu. Oh, Iya, saya pikir Mm-mm. kalau dia lembab. lembab itu bagus gitu. Oh, tidak. Oh, iya. Dia akan anu. Daerahnya itu daerah yang Ya ini tropis. Dia Tropis, untuk ya? tanaman tropis dia. Oh iya, iya. Keren juga ini. Jadi ya. dia tahan untuk panas. Tahan panas ya. Ya, tahan untuk panas. Hmm. Ketiga sampai lahan ini paling kita akan menyiramnya selama 2 minggu. Siram 2 minggu. Ya, 2 minggu saja. Iya, Ini iya. ketika sudah tumbuh ya biarkan saja pun tidak apa-apa. Biarin Karena dia ya. tahan. Nah, karena di dalam anu kelor sendiri ada bongkolnya di dalam. Oh, Itu ada untuk bongkol. menyimpan air, ya. Oh gitu. Dia menyimpan air di dalamnya. Dia nanamnya nanti begini atau dilepas ini kira-kira? Dilepas. Dilepas ya? Ya. Iya, iya, iya. Nah, tiap dikasih pupuk nggak nanti kira-kira nih? 3 bulan lagi. Kasih pupuk? 3 bulan lagi bisa Oh. pakai kandang lah apa gitu. Yang penting organik. Organik ya. Nah,
Dan untuk pasar ekspor itu tidak boleh yang kimia. Kimia nggak boleh. Ya, harus organik. Ya, Harus betul, organik. betul, betul lah. Ini hijaunya ini bagus sekali nih kelihatan di luar. Ini Ini karena eceng gondoknya ada, gondok. ya nitrogen, N-nya tinggi, ada eceng gondoknya. encik gondoknya tinggi. Ya, ada Ini N-nya. siang-siang begini kalau saya lihat ini udah jadi matang gini. Wah, enak sekali ini. Iya. Ini memang saya suka kelor nih, Pak Adi. Ya, kalau ya apa namanya itu di ini rebus biasa. Iya, rebus ya. Ya, sayur manis. Tapi saya air bening. percaya masyarakat kita ya, sebagian besar itu suka yang Sudah namanya biasa, kelor, ya. ya sudah lumrah dan sudah biasa dia menanam konsumsi ini gitu. Iya, iya. Jadi iya. kita ke masyarakat pun tidak terlalu banyak penjelasan karena Penjelasan, sudah umum itu. Udah paham lah ya, ya. udah paham untuk daerah kita sendiri untuk Iya, kelornya. iya, iya. Oke, teman-teman. Jadi kali ini kita sudah ngelihat di sini tempatnya pembibitan kelor ya. Jadi kita bisa lihat ya di sini. Oke, ini modelnya seperti ini kita udah lihat ya. Ini model pembibitannya ada di sini nih, ya. Kita udah lihat dan nantinya setelah ini kita sama Pak Adi akan sama-sama ke lokasi penanaman. Nanti kita sama-sama ke sana. Seperti apa penanamannya, bagaimana prosesnya, ikuti terus perjalanan kita supaya Anda paham nih kelor ini gimana nantinya bisa ngasilin duit. Ya, oke, itu aja dari saya. Let's go. Cret, kembali lagi. Hari ini kita udah sampai nih di lokasi. Nah, lokasi kali ini seperti yang tadi kita udah sampaikan bahwa kita akan melihat hasil daripada pembibitan yang tadi ya. Dan ini nih hasilnya nih. Woi, ini ya, ini hasilnya nih. Jadi teman-teman dimanapun berada ya, hari ini kita akan coba melihat lokasi-lokasi yang sudah ditanamin
kelor ya, dimana ini adalah hasil beberapa bulan ya dari hasil teman-teman yang ada di sini, petani-petani kelor saat ini ya. Jadi tidak usah lama-lama, kita langsung saja bersama teman saya yang saya akan panggil beliau. Yo, mari Pak, sini Pak. Oh, ini dia. Woi, gimana nih siang-siang gini nih? Oke, semangat kita ya. Oke, langsung saja nih. Jadi tidak usah lama-lama ini. Ini ngomong-ngomong ini udah gede sekali nih. Gimana ini? Oke, jadi ini saya lihat tanamannya udah luar biasa nih. Udah kita mulai tumbuh ya, tumbuh sekali nih. Kita lihat lahan ini nih berapa banyak nih kira-kira ini? Ini masih 25 are saja. 25 are ya? Ya, 25 are. Nah, ini warga sekitar sini yang punya atau bagaimana ini? Warga sini. Warga sini ya? Iya. Oh, berarti warga sekitar sini Ya. atau siapapun yang memiliki lahan gitu ya? Siapapun yang bentuk kerjasamanya? siapapun yang punya lahan kita tanamin, ya lahan tidak produktif. Tidak produktif ya? Ya, itu kita manfaatkan semua. Oh. Terus ini apa namanya, keterlibatan masyarakat itu sendiri dari pembibitan mereka sudah dilibatkan, termasuk Dari ibu-ibu rumah pembibitan? tangga, ya. Oh, iya. Dari mulai pembibitan, mulai pengisian polybag itu sendiri, masyarakat kita libatkan, ibu-ibu rumah tangga itu. Ibu rumah tangga ya? Iya. Berarti di sekitar sini Ya, dilibatkan semua? dilibatkan semua. Nah, untuk ke depan masyarakat ini kalau ini misalnya udah mulai panen nanti ini, gimana sistem pembagiannya, penjualannya nih kira-kira nih, supaya teman-teman nanti siapa tahu yang di luaran sana mau ikutan nih masalahnya. Kayaknya ini keren ini. Jadi masyarakat itu sendiri menyediakan lahannya. Masyarakat sediakan lahan. Lahan. Oke. Kemudian dari pihak BMW menyediakan bibit. Oke. Iya. Menyediakan bibit. Nah, itu pun nanti pembayarannya ada sendiri, ada MOU sendiri. MOU. Dari petani dengan BMW, BM juga dengan pabrik begitu. Pabrik. Jadi semua sama-sama terikat dalam satu ikatan MOU. Jadi bukan, kita tetap ada perjanjian gitu. Selama 5 tahun. 5 tahun ke depan. 5 tahun pertama. 5 tahun pertama ya. Iya. Setelah itu naik harga atau turun harga nih kira-kira? Kita pakai malah ini standar yang bawah. Standar, dia tidak akan ternaik nanti. Dia akan naik. Iya. Oke, itu pemirsa teman-teman dia akan naik harga, begitu naik misalnya ada permintaan dari luar negeri naik, ya kita pun beritahu petani sendiri ya. Kita kasih tahu harga naik. Kalau naik, kalau turun gitu ya. Iya, kita tetap kita pantau. Keren. Ini bagus ini. Kita selalu pantau dari penanaman sampai panen. Panen ya. Kita pantau terus dari BMW ini. Iya. Dari pihak BMW ada pendampingan selalu. Pendampingan ya. Iya. Iya. Nah, ini untuk disurvei ke lokasi seperti ini biasanya diadakan berapa kali nih? Seperti saat ini kita datang ke sini kan? Ya. Perlu dari BMW sendiri berapa kali nih ke lokasi? Apa namanya itu? Dalam 100 hari nih. Dalam 100 hari itu sendiri memang ada sampai 6 kali itu, karena kita tetap lihat perkembangannya. Setiap seminggu kali datang gitu ya? Iya, kita lihat perkembangan. Kami ada divisi-divisi kami yang memang memantau itu gitu, perkembangan itu sampai usia waktu panen. Waktu panen. Iya. Ini bagus sekali nih. Saya lihat ini memang proses bagaimana tumbuhnya ini sehingga nanti bisa panen. Keren sekali ini. Oke, jadi ini saya lihat tanamannya udah luar biasa nih. Udah kita mulai tumbuh ya, tumbuh sekali nih. Kita lihat lahan ini nih berapa banyak nih kira-kira ini? Ini masih 25 are saja. 25 are ya? Iya, 25 are. Nah, ini warga sekitar sini yang punya atau bagaimana ini? Warga sini. Warga sini ya? Iya. Oh, berarti warga sekitar sini atau siapapun yang memiliki lahan gitu ya? Siapapun yang bentuk kerjasamanya? Siapapun yang punya lahan kita tanamin, ya lahan tidak produktif. Tidak produktif ya? Ya, itu kita manfaatkan semua. Terus ini apa namanya, keterlibatan masyarakat itu sendiri dari pembibitan mereka sudah dilibatkan, termasuk ibu-ibu rumah tangga. Iya. Dari mulai pembibitan, mulai pengisian polybag itu sendiri, masyarakat kita libatkan, ibu-ibu rumah tangga itu. Rumah tangga ya. Iya. Berarti di sekitar sini
Ya, Dilibatkan semua. dilibatkan semua. Nah, untuk ke depan masyarakat ini kalau ini misalnya udah mulai panen nanti ini Ya. gimana sistem pembagiannya penjualannya nih kira-kira nih supaya teman-teman nanti siapa tahu yang di luaran sana Ya. mau ikutan nih masalahnya. Kayaknya ini keren ini. Jadi masyarakat itu sendiri menyediakan lahannya, Masyarakat sediakan lahan. lahan. Oke, Kemudian dari pihak BMW menyediakan bibit. Oke. Ya, Ini menyediakan bibit. Nah, itu pun nanti pembayarannya ada sendiri, ada MOU sendiri. MOU. Dari Iya, petani dengan BMW, BM juga dengan pabrik begitu. iya. Ya, pabrik. Jadi semua sama-sama terikat dalam satu ikatan MOU. Iya, Jadi iya. bukan kita tetap ada perjanjian gitu. Perjanjian. Selama 5 tahun. 5 tahun. 5 Ya, tahun 5 tahun pertama ke ya. depan. 5 tahun pertama. Pertama ya. Iya. Setelah 5 itu tahun. naik harga atau turun harga nih kira-kira? Kita pakai malah ini standar yang bawah. Standar Dia ya? tidak akan ternaik nanti. Oh Dia gitu. akan naik. Iya. Oke itu pemirsa teman-teman Dia ya. akan naik harga, begitu naik misalnya ada permintaan dari luar negeri naik ya kita pun beritahu petani Beritahu sendiri ya. kita kasih tahu harga naik. Kalau naik, kalau turun-turun gitu Iya, ya. kita Oh, tetap kita keren. pantau. Ini bagus ini. Kita selalu pantau dari penanaman sampai panen. Panen ya. Kita pantau terus dari BMW ini. Iya. Dari pihak BMW ada pendampingan selalu. Pendampingan ya. Iya. Iya. Nah ini untuk disurvei ke lokasi seperti ini biasanya diadakan berapa kali nih? Seperti saat ini kita datang ke sini kan. Ya. Perlu dari BMW sendiri berapa kali nih ke lokasi? Apa namanya itu? Dalam 100 hari nih. Dalam 100 hari itu sendiri memang ada sampai 6 kali itu 6 karena kali kita ya. tetap lihat perkembangannya. Setiap seminggu kali datang gitu ya. Iya, kita lihat perkembangan. Kami ada divisi-divisi kami yang memang memantau itu gitu, Oh, gitu. perkembangan itu sampai usia waktu panen. Satu panen. Iya. Oh, ini bagus sekali nih. Saya lihat ini memang proses bagaimana tumbuhnya ini Ya. sehingga nanti bisa panen. Wah, keren. Oke, kita coba lihat di beberapa tempat ya. Di sini saya lihat juga ada tumbuhan yang tumbuh juga cukup bagus. Saya coba kita lihat dulu ya. Iya. Ya, gimana kira-kira nih bisa jelaskan ke teman-teman di luar sana ini Bang ya. Ya. Wih, seperti ini nih ya. Ini kemungkinan dia agak penanamannya. Penanamannya ya. Agak kemudian ini katanya. Iya. Terlambat. Terlambat dia, Oke, agak kita terlambat. lihat Ini yang pertama. Oh. Kalau sudah yang ini Nah, yang ini ketinggian keren. ini. Ini udah Ini ketinggian 1 meter. coba Nah. diukur nih, Bang, kira-kira nih. Ketinggian 1 meter. Ini yang pertama dulu waktu itu. Oh, yang pertama ya? ya? Pengiriman pertama 110. Oh, itu ya. 110 ya? Nih, teman-teman ya. Yo 110. Ya. Penanaman pertama. 110. Wah, oke. Ini 110. Nih. Oke. Nih, sini. Oh, itu Wah, juga ini itu kayaknya tinggi. udah dipanen dulu nih. Itu tinggi. Udah dipanen nih kayaknya nih. Itu 150 juga itu. Pertama. Jadi ini memang penanaman pertama ya di Pertama sini. sekali. Pertama sekali. Ya, penanaman perdananya. Ya, semoga nanti ke depan ini kalau kita datang 3 bulan lagi ini kayaknya kayak hutan belantara nih Andi. Iya, dia akan lebat semua. Lebat, kan. makanya ya. Cuma itu tadi kita tidak boleh tinggi. Oh, nggak boleh. Nah, tetap dia 1 meter. Gini aja ya. Iya, 1 meter saja. Oh, meter. Soalnya kenapa kita pakai 1 meter? Nanti kalau terlalu tinggi nanti susah manennya gitu. Panennya susah. Iya, Kan iya. kita yang kita panen kan banyak, beribu-ribu. Betul. Kan nggak pakai tangga gitu ya. Nah, Ini saya lihat bagus sekali nih. Iya. Nah, ini untuk apa namanya masyarakat ya. ya. Tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan. Jadi mereka bisa bekerja sama dengan BMW ini untuk Iya. ditanam ya. Iya. Keren Lahan-lahan yang tidak produktif. Tidak produktif ya. Iya. Ini sebenarnya kalau menurut saya sih bukan tidak produktif ya. Ya. Ini produktif tapi tidak tahu cara pengelolaannya. Iya. Nggak tahu apa yang mau ditanam Apa kan yang mau gitu. ditanam yang bernilai gitu. Bernilai. Nilai ekonomi. Iya, jadi ini lahan yang produktif tapi nggak tahu mau nanam apa. Iya. Karena mereka nggak tahu tuh apa nih yang cocok di sini gitu kan. Iya, sementara kita sendiri di Lombok sudah ada pabriknya.
Oh iya, ada pabrik Ada ya. pabrik, Oh, nah. jadi makin keren lagi nih. Iya, iya. Jadi kita sudah siap pabrik, jadi tinggal tergantung kita lagi ke bawah gimana. Iya, iya. Menata iya. masyarakat, memanfaatkan lahannya, sehingga mereka pun mendapatkan manfaat ekonomi secara ekonomi gitu. Wah, itu keren. Gitu. Nah, ini target lahan Ya. untuk Lombok sendiri ini berapa banyak nih? Untuk saat ini memang Target kita. 1000 hektar. 1000 hektar ya? 1000 hektar. Oh, ini baru tercapai berapa hektar nih? Baru berapa ya? Baru 100, 200? Baru 50 malah. 50 hektar? 50. Masih Woi, dan masih masih kesempatan survei masih lagi. banyak. Ya. Bagi Anda yang punya lahan berhektar-hektar, wah, jangan lupa nih tanamin ini kelor ya, nanam sekali, panen Berkali-kali. berkali-kali sampai 60 tahun, sampai keturun-turunan nih. Iya, anak cucu Berarti kalau udah 60 tahun nanam lagi gitu ya? nanam lagi. Tanam lagi. Ya, 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 ya. Ya, ini dia nih keren nih. Ini aset jangka panjang nih kalau saya lihat. Oke, jadi kalau saya lihat ini jika nanti terjadi penanaman yang besar-besaran nih di masyarakat, kemudian panen juga besar nih. Ini saya minta direview kembali nih kira-kira nih. Ini nanti diproduksi proses daripada dari penanaman Ya. sampai dia kering, sampai dia jadi, kemudian kemana nih kira-kira akan diperjualbelikan? Untuk lokal sendiri sedang berlangsung kita. Maksudnya tetap kita produksi untuk lokal. Terlokal. Iya, untuk lokal, untuk pembuatan teh, Teh ya. ya, Uh, kopi. Itu untuk konsumsi lokal oh NTB iya, ada sendiri kelor, itu. kelor kopi ya. Ke teh Oh, kelor. penasaran nih Iya. teman-teman ya. Kopi kelor. Terus bubuk kelor untuk kosmetik itu. Kosmetik. Iya. Iya. Untuk masker dan sebagainya. Dan juga apa namanya? Kita kerjasama dengan luar negeri. Luar Kita negeri? 16 negara. Oh iya. Ya, pabrik sudah. Untuk saat ini udah pernah ngirim atau belum nih kira-kira? Sudah pernah ngirim. Udah pernah ya? Kirim ke Qatar, Qatar ya. Cina. Cina ya. Mm-mm. Untuk Cina sendiri biasanya yang basah. Basah. Kita kirim yang basah. Oh, basah ya. Iya. Basah ya. Keren, Kita keren. kirim yang basah. Kemudian untuk Timur Tengah Timur itu yang Tengah. sudah kering. Oh. Kering. Ke Arab Saudi. Iya, Berangkat haji berarti dia. Umroh. kering. Jadi yang kering ini- permintaan. Jadi tetap kita pantau, maksudnya ke petani pun kita tergantung permintaan dari sana. Permintaan. Tapi itu saat ini emang permintaan banyak ya. Gitu. Ya, itu yang kering. Kering. Permintaan kering. Arab Saudi. Terus untuk saat ini pun kita untuk menghadapi G20, G20. kita produk kita masuk ke sana juga. Oh, masuk? Iya, Oh, jadi keren, merchant keren. di sana. Merchant. Iya. G20. Nah, ini kelor ini saya lihat luar biasa sekali dari segi manfaatnya ya. Iya. Terutama kita yang beberapa kekurangan vitamin, mineral dan lain sebagainya ya. Iya. Ini memang banyak vitaminnya. Dan harapan kita semoga kelor ini terutama di daerah Lombok tempatnya saat ini ya. Iya. Lokasinya di Lombok Tengah terutama ini ya. Semoga ini adalah tempat percontohan Iya. untuk di tempat-tempat lain nih, ya kan? Nah, untuk teman-teman kita luar daerah, kira-kira nih nanti cara bergabungnya bagaimana nih? Kalau dia punya lahan misalnya di luar daerah nih, bagaimana cara bergabungnya? Untuk bergabungnya, Apakah dia datang ke sini atau harus ke sana dulu BMU atau bagaimana nih? bisa saja. Maksudnya begini, seperti macam kemarin kan kita ada kawan-kawan dari Sulawesi, Oh, Sulawesi. Jawa Tengah, terus NTT sendiri, ONTT. studi banding ke sini. Oh, studi banding. Nah, kalau memang dia punya lahan nanti kita bisa turun ke sana, gitu. Oh. Termasuk untuk wilayah-wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Timur. ya Berau dan sekitarnya, Oke. yang memang memerlukan penghijauan, gitu. Hijauan ya. Iya. Nah, ini memang kelor ini ditanam, apakah memang termasuk sudah dia menyedot zat-zat radikal bebas yang di udara atau bagaimana ini sebenarnya? Ini untuk apa? Termasuk kalau untuk di WHO itu sendiri itu untuk O2-nya. O2 dan ya. penyediaan O2 lah gitu. Ya. Jadi kan penghijauan. Hijauan ya. Jadi ini nyedot-nyedotnya ya. Green. Sedot Mm-mm. apa namanya? Bahan-bahan yang kurang aktif ya. Iya. Oke, itu aja tadi kita coba bincang-bincang dengan Pak Hadi di sini tentang sini adalah lahan kita yang sebagai lahan percontohan yang pertama di Lombok Tengah ya. Iya. Nanti kita akan jalan-jalan lagi di tempat-tempat yang lain, masih banyak lagi seputar 50 hektar. Kita akan buat lagi
melihatkan kepada teman-teman ya Ya. lahan-lahan itu ya. Mungkin setelah ini kita akan tempat-tempat lain dulu ya. Siap, siap. Oke, itu aja dari kita untuk saat ini. Nanti kita lanjut lagi, kembali lagi kita nanti